Pagi, selamat pagi teman-teman, Atma Namaste. Jadi sebelum sharing pasti akan ada meditasi gratitude setiap pagi, Senin sampai Jumat di jam 8 pagi dengan link Zoom yang sama. Ya, pagi ini kita akan sharing dengan termasuk influencer ya, jadi Selvia. Dia khususnya di mental health kayak begitu. Dan mental health dan dia menulis beberapa buku, salah satunya adalah Memilih Pulih gitu. Nah, kita pengen dengar sharing dari Selvia tentang apa sih isi bukunya, mungkin banyak yang curhat ke dia. Jadi kalau lihat Instagramnya itu, ya TikToknya kayak Selvia juga ya namanya ya? SL Susanto. Oh, SL Susanto. Iya, SL titik Susanto. iya. Jadi kalau lihat Instagramnya dia tentang mental health, influencer dan pasti banyak yang curcol-curcol ya ke dia ya. Gimana Selvia tentang memilih pulih berdasarkan pengalaman orang-orang berarti ya? Seperti itu ya. Jadi eh, apa namanya, buku aku ya yang ini Iya. itu aku bikin berdasarkan pengalaman aku dan teman-teman yang nge-DM aku juga di Instagram ya. Jadi aku tuh kebanyakan aktifnya tuh sebenarnya di Instagram, mulai dari sana gitu. Nah, ceritanya itu sebenarnya mm, di satu kalau di satu topikin adalah tentang trauma, tentang Oh luka-luka yang ya. belum sembuh. Iya, bisa juga tentang, maksudnya kadang kita ada luka yang dari masa kecil gitu kan, ada luka yang kita dapat di relationship, pernikahan, itu kan juga ada gitu. Tapi biasanya luka-luka itu berawal dari masa kecil kita yang belum selesai gitu. Nah di buku itu apa luka-luka tersebut kan akhirnya terwujud sebagai masalah-masalah dalam kehidupan gitu kan. Iya. Terus ya dari situ ya banyak cita-cita dan sharing-sharing yang aku ambil ya, walaupun bukan nama yang sama dan nggak persis banget, cuma udah dengan seizin orangnya tersebut ya aku sharing plus juga pengalaman aku di situ gitu loh. Iya. Tapi kan banyak Ya. ya Selvia orang ngaku gue udah nggak ada luka lah, gue udah sembuh lah, nggak masalah kayak gitu. Tapi ternyata dia pas kehidupan relasinya atau kehidupan pertemanannya atau apa sering cekcok, sering berantem, sering apa itu mungkin berarti kalau dirimu kan tadi bilang kebanyakan itu ada masa kecil yang belum beres ya katanya ya Mm-mm. seperti itu ya. Berarti kalau misal di kehidupan sekarang gitu kita banyak berselisih, banyak apa terus apa itu bisa jadi akar masalahnya juga dari masa kecil. Bisa begitu? Kok bisa gitu? Kok Oh, bisa misal seperti itu? contohnya kasusnya seperti apa kok? Misalnya selisihnya tuh sama siapa dulu gitu? Oh, oh enggak sih maksudnya misalnya nih kayak pasien saya sama pasangannya kayak begitu atau apa. Nah, itu bisa jadi ada karena masa kecilnya, luka masa kecilnya belum selesai kayak begitu ya. Iya, dilihat juga relasi dia biasanya, relasi dia sama orang tuanya, sama ayahnya, ibunya, terus dulu dia mendapatkan parenting style dari orang tuanya seperti apa gitu. Nah, Oh pola ya. ya masalah ini yang dihadapi dia dengan suaminya misalnya gitu ya. Apakah ini adalah dari masa kecil ataukah sesuatu yang dia adaptasi selama dia remaja juga bisa gitu. Dari Hmm. sini saya ambil dari sisi psikologinya ya, karena kita manusia itu kan makhluk yang berevolusi terus sesuai dengan lingkungan kita, pengalaman kita gitu kan, gitu. Iya. Mm-mm. Nah nanti di situ bisa lihat mm, apakah itu pola gitu loh. Kadang-kadang kan sesuatu yang sudah pola, uh, pattern behavior itu terulang lagi gitu. Nah dari situ kita bisa tahu oh ada sesuatu hal yang harus kita beresin nih. Gitu. Oh gitu. Satu Mm-mm. hal itu mereka bisa memilih pulih ketika mereka menyadari dia tidak oke ya. Dia menyadari, oh, ini
aku ada luka kayak gitu. Kalau dia nggak menyadari dia ada luka atau apa, kadang-kadang itu agak susah. Begitu bukan ya? Kalau yang Betul. dirimu, ya. Iya sih, yang aku rasakan sendiri pun juga gitu ya. Maksudnya perjalanan healing aku sendiri, yang aku taruh di buku juga. Langkah pertama adalah kita harus mengakui dulu, kita harus menyadari dulu gitu loh. Kalau tanpa itu kita masih dalam state yang kita nggak mau mengakui, akan susah untuk kita mengambil keputusan untuk pulih. Karena uh, kita dalam keadaan yang denial, nggak mau mengakui kan. Yang ada nanti Iya. malah, nanti yang ada biasanya kejadiannya kita menyalahkan sekeliling, kita menyalahkan orang lain, kita pokoknya siapapun lah gitu, karena kita merasa ya kita nggak kenapa-napa, bukan kita yang harus bertanggung jawab gitu. Oh ya. Tapi kadang-kadang orang orang itu kayak merasa takut atau merasa mungkin self defense juga ya. Kalau apa ya, mengakui kalau dia itu terluka atau dia punya luka, dia merasa aduh gue oke-oke aja gitu kan. Karena kalau dia merasakan luka itu pedih gitu loh. Maksudnya dia nggak mau mengalami perasaan seperti itu lagi kayak begitu. Itu gimana ini? Kadang-kadang orang Yes. bilang udah, kadang-kadang kayak pengen lari aja, pengen lari, lari dari kenyataan gitu. Makanya saya suka lari melenceng. Jadi orang pengennya ya udah nggak usah dipikirin, kayak pura-pura lupain gitu kan. Padahal ternyata jujur-jujurnya ya masih terluka, masih masih berduri, masih bernanah gitu. Begitu ya biasanya orang ya awal-awal ya. Iya, karena biasanya kita kan sebagai manusia gitu ya, maksudnya di sekeliling kita juga makhluk sosial, itu ada satu image atau belief gitu ya, kalau kita tuh harus kuat, kita tuh harus gimana, biasanya suka ada image-image yang seperti itu kan. Terus Iya, kayak iya, orang, kalau orang lemah tuh berarti, kalau orang yang lemah tuh berarti dia eh, nilainya kurang lah, atau merasa harga diri jadi jatuh atau gimana. Jadi eh, aku ngerasa kita tuh sebagai society tuh memposisikan manusia tuh harus kuat, tegar, semua yang baik-baik gitu, harus hampir mungkin bisa dibilang sempurna gitu. oh Jadi ya, mengejar sesuatu yang seperti itu kan uh, almost impossible, nggak mungkin banget sebagai manusia gitu. Jadi tapi karena dengan tuntutan yang seperti itu ya, apalagi dengan kita role yang makin bertambah usia, mungkin makin banyak ya, istri, ibu gitu, terus juga kerja atau punya bisnis, atau sebagai anak juga mesti orang tua yang bertambah umur, kita juga harus ngurus mereka, hal-hal yang seperti itulah gitu. Belum lagi di sekeliling pertemanan dan lain-lain gitu. Jadi ketika kita dihadapkan bahwa kenyataan bahwa oh ternyata kita tidak sesempurna itu gitu loh. Ternyata kita juga punya banyak kelemahan, ternyata kita juga serapuh itu malah gitu, dan ya. menerima kenyataan itu bukan hal yang gampang sebenarnya sih. Gitu, apalagi kita mungkin hidup dengan tuntutan-tuntutan yang sekian banyak gitu ya. Tiba-tiba kita harus selalu kuat, dan kita harus dihadapkan kenyataan akhirnya, oh kita ternyata nggak kuat gitu loh. Oh ada saatnya kita ya udah gitu, capek juga ya gitu kan. Ini juga ya gitu, bahwa oh kita juga ternyata ya harus nerima diri kita gitu. Nah itu proses itu nggak mudah gitu. Itu dibutuhkan keberanian, dibutuhkan juga kita jujur sama diri sendiri gitu. Proses penerimaan itu dulu adalah satu langkah utama menurut aku ya. Ketika kita udah Iya. lewatin itu, kita udah masuk ke ranah kita tuh udah mau pulih sebenarnya. Jiwa Oh kita ya. udah berjalan ke arah sana gitu. Karena jiwa kita kan yang bisa jujur ya ke diri kita, udah Iya. ngarahin gitu. Ayo kita ke sana, ayolah kita ke sana gitu. Itu, dan ketika kita sudah pasrah dan ya udahlah kita mau gitu ya mendengar, kita mau berdamai gitu. Nah itu menurut aku udah arahnya ke Iya. pulih, kita udah memilih gitu jalan itu. Oh ya, siap-siap. Jadi dalam arti kata kita mengakui dulu ya, oh ada sesuatu ya kita not okay gitu loh.
malah di situ malah cenderung ya itu berarti kita udah memilih ke jalan yang lebih benar gitu kan, maksudnya itu udah memilih pulih ya. I'm not okay, tapi dengan I'm not okay ini ya aku harus ngapain gitu kan, harus ngapain, berarti kita harus menyadari ke apa ya, ada ketidaknyamanan atau ketidakberesan, is okay, kemudian kita memilih pulih. Nah, terus misalnya kadang-kadang kan ya semua orang kan juga pengen pulih kan, tapi kadang-kadang itu kan susah gitu loh. Apa hal-hal awal yang harus kita saya nggak oke nih, kemudian saya memilih pulih. Apa hal yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Kadang-kadang kan, bingung mau kemana atau apa gitu. Oke, nah banyak ya. Kalau menurut aku jalannya satu orang tuh nggak ada yang sama persis gitu. Oh, siap. Iya, kayak apa tuh pepatah yang bilang ketika muridnya udah siap, gurunya muncul gitu. Pernah dengar nggak kok? Oh, pernah. Sering dengar. Iya. Contoh exactly-nya gimana? Misalnya dari yang sering konsul ke kamu atau apa, atau dari teman-teman kamu, itu gimana? Misalnya. Jadi ya ketika kita sudah siap di tahap yang kita nih kita menyadari kita perlu bantuan, kita perlu ada sesuatu yang salah. Gitu. Nah kita mulai mencari tuh biasanya ya. Mungkin bisa ke psikolog, mungkin bisa bertanya ke teman, nanti teman ada referral apa, atau mungkin bisa mulai meditasi gitu ya. Maksudnya meditasi pun masih perjalanan itu satu-satu sebenarnya dicari sih mana yang lebih serak di hati, mana yang lebih cocok. Kayak aku kan belajar meditasi aja udah beberapa jalur nih, beberapa tipe gitu ya. Yang paling cocok meditasi sama Koabe gitu. Udah lama ya ikutnya? Setahun atau 2 tahun ya? 2 tahunan ada ya? Ada 2 tahun. Aku udah cobain yang di Bali, aku udah cobain yang ke puncak, yang apa, retret ini itu udah cobain. Ada yang dari India gitu ya, aku udah cobain. Dari India juga? Bukan yang India bareng gua kan? Bukan. Ke Indianya atau ya pakai Zoom sama orang India? Pakai Zoom gitu. Jadi kalau Koabe kan orang India yang ikut Koabe kan? Iya. Kalau aku ya orang Indonesianya yang ikut. Dirimu tuh awal-awal masuk Great itu tuh kalau nggak salah dari grup baca ya? Dari grup baca ya? Iya. Waktu itu aku sampai mau mencari jawaban juga ikut belajar pace, belajar astrologi. Iya. Jadi gini sih, menurut aku kesimpulannya gini, kalau orang udah ingin memilih pulih, akhirnya alam itu akan menyediakan sarana jalannya, entah dari apapun ya, kayak begitu. Entah tahu-tahu ada link Zoom masuk, link Zoom gratitude gitu loh di grup Pace gitu kan. Iya. Terus nyari jawaban di grup Pace, ikut workshopnya, tahu-tahu ngeblank. Ini apaan nih? Susah banget. Wah itu nggak ngerti. Sampai sekarang juga, apa itu nggak ngerti sampai sekarang, bener. Sampai sekarang deh. Sampai basic kan, berarti introduction waktu itu sama Yung. Iya kan? Introduction sama Yung, terus basic. Ikut Zoom pembelajaran kan banyak, terus ada titik kumpul juga kan. Kok ini atas bawah apa pilar ini apa sih gitu, kamu tuh gak mudeng. Tapi udah deh jangan paksain. Iya, otaknya sayang ya. Nah gitu sih, jadi kadang-kadang misteri sih ya. Misteri kita udah komit mau memilih pulih, terus akhirnya jalannya muter dulu kalau selfie ya kan. Ikut Pace dulu kan. Ikut Pace dia nggak nemu dia nggak nemu, tapi akhirnya dari grup Pace itu grup VA-nya diriku posting tentang meditasi. Nah akhirnya dia masuk join gitu atau apa. Awal-awal join juga nggak tahu sih dari mana, tahu akhirnya akhirnya dia chat atau apa, akhirnya ya terus akhirnya pernah ketemu gitu. Jadi yang memilih pulih banyak cara ya, jadi dari Facebook, dari Instagram atau apa pasti ada jalannya. Tinggal kita komit aja gitu. Nanti alam semesta pasti akan menyediakan jalannya ya. Seperti itu ya. Betul, aku itu aku alami, benar. Nanti akan ada jalannya gitu. Kayak walaupun kayak aku ya muter gitu ya. Terus juga perjalanan juga muter juga kan. Tinggalnya di Indo, entar pindah ke luar negeri, entar di Indo. Ya pokoknya namanya hidup ya udah jalanin aja gitu. Kadang-kadang biasa memang jawabannya nggak langsung kita terima gitu. Perlu waktu karena kita perlu proses. Gitu, dan aku baru menyadari
selama berapa tahun ini malah ternyata yang paling berharga itu sebenarnya bukan hasil akhir. Wah udah pulih terus. Dulu aku gitu kan, aku pikir aku mau pulih, aku mau perasaan pulihnya itu gitu. Tapi ternyata yang paling berharga adalah proses pemulihannya itu. Wes, iya iya, keren. Iya. Prosesnya yang berharga ya. Kenapa dibilang prosesnya? Detailnya gimana? Ya prosesnya kayak karena dalam prosesnya itu aku makin belajar tentang diri aku gitu. Aku semakin Iya. kalau misalnya contoh ya, proses pemulihan aku itu instan, terjadi cuma dalam 3 hari, tiba-tiba aku wah udah pulih gitu ya misalnya gitu Iya, ya. iya. Nah itu aku kan jadi nggak belajar apapun gitu. Iya, iya. Ketika nanti akan ada masalah yang sama atau ketika pola itu terulang kembali atau ada yang men-trigger, aku tidak mempunyai tools untuk menghadapi hal-hal seperti itu. Aku tidak menjadi lebih bijaksana gitu. Tapi dengan proses yang malah aku merasa oh bagus juga ya prosesnya tahunan. Jadi aku digemblengnya lama dikit deh gitu. Jadi tahu gitu. Kalau udah lewat kan. Kalau lewat, iya pas pas ngejalanin mah, waduh tuh nangis, udah Ah. ampun-ampunan sih. Oh ya. Sip. Mm-mm. Tapi worth it, itu benar-benar worth it sekali sih. Oke. Gitu. Nah, salah satu yang aku mau sharing juga kenapa aku memilih pulih karena eh aku punya anak 2 kan ya. Jadi Iya. aku ini termasuk salah satu yang mau nge-break generational trauma gitu loh. Apa tuh generation trauma? Trauma itu jadi kayak pola-pola asuh yang Oh, berulang dari generasi-generasi sebelumnya. Gitu. dari orang tua kita pola asuhnya kadang-kadang secara tidak sadar kita pola asuhnya sama gitu sama orang tua kita ya. Padahal waktu itu kita nggak suka gitu. Terus akhirnya Betul. ya, dirimu mau nge-break gitu ya. Oke. Betul. Atau mungkin yang kalau orang Kristen bilang kutukan turunan atau apa gitu. Nah itu aku mau break gitu. Jadi dari situ aku nggak mau anak-anak aku ngalamin apa yang aku alami gitu. Nanti kalau mereka nanti besar. Ada satu masa sama nggak dirimu pola asuhnya sama orang tua? Terus akhirnya dirimu sampai ke suatu titik loh, kok sama ya gitu loh. Akhirnya dirimu mau switch polanya. Ada sempat waktu itu ada yang sama. Ada. Jadi aku juga nggak bilang kayak oh nanti ya kalau kita generational udah healing udah apa segala macam tiba-tiba kita terus jadi seseorang yang sangat beda gitu ya kayak tidak dikenalin lagi gitu. Enggak gitu. Itu buat aku sih perbedaan antara itu adalah kita bisa lebih menguasai diri kita ketika kita merespon sesuatu. Tapi di dalam diri kita itu kita nggak bisa hilang gitu, masa lalu kita, memori itu kita nggak bisa hilang. Iya. Trigger itu sesuatu yang men-trigger kita mungkin masih ada, cuma kita bisa udah tahu ini mah lagi men-trigger, ya udah deh lebih santai ngadepinnya gitu. Siap. Gitu. Proses dari dirimu reaktif mungkin negatif atau apa terus akhirnya dirimu bisa merespon lebih positif itu sebentar atau lama? Tahunan itu. Maksud tahunan. Ya? Jadi tahunan. Maksudnya 3-5 tahun kayak gitu ada ya? Atau malah kurang? 3 tahun kurang atau 3 tahun lebih? 3 tahunan loh. 3 tahunan ada loh. 3 tahunan ya. Jadi prosesnya nggak gampang ya. Oke, sip. Nggak gampang. Kayak contohnya ya, misalnya yang tadi Ko Abe bilang, apakah aku pernah mengulang pola yang sama ke anak-anak? Nah itu aku sadarin pas mereka kecil tuh, iya, aku tuh mirip banget sama orang tua aku, cara punya gitu ya, cara ngomongnya ke anak-anak mirip banget, plek-plekan dah udah ya, plek-ketiplek gitu ya. Gitu kan. Sampai akhirnya ya itu aku dihadapi dalam posisi ya udahlah mau nggak mau ya sama kayak manusia biasa ya, lari dulu juga akunya gitu. Nggak mau gitu ya, bukan salah gue gitu kan. Pokoknya tadinya lari-lari dulu juga kayak gitu, maksudnya menolak ya gue juga korban gitu ya, kayak gitu. Iya, lari-larinya gimana? Gue juga korban kok waktu kecil, gue juga ini kok gitu. Jadi kayak nggak mau take responsibility gitu, nggak mau. Ya udah deh, aku memang ini terjadi dan yaudah kita mesti ngapain. Aku nih mesti ngapain gitu. Jadi ya
proses ya. Nah, sekarang sih ya puji Tuhannya sekarang dengan proses semua ini aku juga ngelibatin anak-anak, aku juga transfer apa yang aku tahu ya, maksudnya ke mereka Oh gitu, kita ya. jadi deket gitu, jadi akrab, terus open gitu. Jadi ya semoga sih itu tidak trauma generational trauma ini nggak berulang kembali gitu. Kata kuncinya di ini ya, take responsibility ya. Jadi dalam mereka take responsibility itu saya nangkepnya juga kita nggak nyalain orang lain ya, nggak nyalain orang tua, nggak nyalain lingkungan, nggak nyalain siapa-siapa gitu. Take responsibility adalah semuanya tanggung jawabnya di diriku gitu kan, di diri kita. Betul, Kita memilih bagaimana ke depan gitu ya. betul. Jadi misalnya kayak gini ya, apalagi kita kan seusia saya yang lahir tahun 70-an gitu, 78. Itu Oh kan 78, kira 85 gitu. nggak 90-an aja. Itu bohong. Itu bohong. Iya. Iya, iya. Jadi kita tuh aku tuh di lahir di generasi yang kayak memang harus nurut, nggak boleh ngebantah gitu kan. Zaman dulu seperti itu kan Mm-mm. Iya. umumnya orang kan, pola asuhnya. Nah itu eh, tidak mudah diaplikasikan ketika kita punya anak atau apa, kita ngerasa kayak oh gue dulu begini gitu secara otomatis Ah. gitu ya. Dan Jadi waktu kecil, ketika melakukan waktu anak-anak kecil itu semi militer juga gitu ya, sempet kayak begitu ya, nggak boleh bantah gitu. iya 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 bener semi militer gitu, wah nggak bisa kamu gitu gitu Bisa, kan. bisa. Nah, Dari tapi tampangnya sih nggak abis itu kelihatan bisa militer sih. bisa Oke, oke. bisa bisa Terus, terus, aku terus. bisa militer. Eh, tapi ya begitu, karena aku sendiri nggak mau, begitu abis militer akunya merasa bersalah gitu, kayak aduh nggak enak, kasihan banget ya gitu. Tapi ya Iya. akhirnya konflikting konflikting terus, itu yang bikin aku nggak bisa deh udah gitu. Nah ketika kita punya mental victim tuh gini ya, bedanya mental victim sama kita bertanggung jawab gitu. Ketika kita bertanggung jawab tuh gini, oke, itu terjadi sama kita, ada orang misalnya jahatin kita, bukan orang tua ya, maksudnya ada orang deh misalnya, ada partner kerja atau tempat kerja yang fitnah kita atau segala macam, kita nggak mikir oh orang itu kok kayak gitu sama kita ya, kita salah apa sama dia ya, kenapa kita harus begini, kan kita udah bahaya sama dia, kok dia gini. Kita nggak mikir kayak gitu gitu. Kita Hmm. pikir oke, yang dia lakukan itu aku nggak begitu, oke dia fitnah ya udah, dia mau fitnah fitnah aja gitu, salah dia lah ya, aku maafin, tapi aku nggak kayak gitu. Nah kita fokus gitu yang kita lakuin gitu. Kita nggak Iya. bergumul di otak kita berusaha merubah orang itu, atau kita berusaha menalar, atau kita berusaha untuk sesuatu hal yang kita nggak bisa kendalikan gitu. Kita tahu Hmm. kapasitas kita di sini, ya udah kita fokus yang kita bisa lakukan Oh ya, siap, siap. gitu. Kita take responsibility karena bagian kita di sini, kita nggak usah ikut-ikutan drama fitnah-fitnahan gitu misalnya ya. Kita ambil apa yang kita bisa rubah. Mungkin misalnya kalau ada dari kita juga ada salah ya, kita perbaiki, kita mungkin minta maaf gitu. Ada kata-kata yang membuat dia sakit Mm-mm. hati sehingga Iya, dia iya, begitu, mungkin ya kita terima juga dong, kita salah, iya. ya udah Kalau gitu. dirimu, aku Itu sih. penasaran sih, dirimu sekarang kan ya udah switching banyak ya berarti ya. Tapi dirimu awal itu memang orangnya apa? Kalau misalnya emang orangnya semi militer gitu, galak gitu atau apa? Atau ke anak doang atau apa? Maksudnya dulu dirimu yang negatif-negatif itu dulu gimana sebetulnya? Pengen tahu aja Oh sih. iya, aku dulu tuh orangnya nggak berani ngomong loh kok. Kayak gini nih, itu nggak bisa loh. Nggak bisa. Takut, Oke. nggak bisa. Iya, iya. People pleaser. Jadi iya sama orang iya iya aja gitu, sama pasangan juga gitu. Terus mendem tiba-tiba meledak gitu kan. Mendem Meledak. meledak. Meledaknya kalau boleh tahu kayak apa gitu? Oh meledak tuh langsung meledak. Jadi kayak orang akhirnya nggak ngerti kenapa aku meledak gitu loh. Oh, oke, oke. Siap, siap. Nggak bisa berkomunikasi dulu tuh, nggak bisa ngasih tahu dulu gitu. Gitu. Jadi Oh. Sekarang udah pembicara TED Talk loh dia. TED Talk-nya ya? tapi Keren, keren. Itu bisa lancar ya? Kayaknya keren tuh. itu nggak ya dibilang lancar sih, ya semampunya otak ngomong lah. Udah jago dia. Gue aja nggak pernah gue ngomong di TED Talk.
Oke. Terus gimana dulu dirimu gitu? Switchingnya pengen lihat. Kan diriku ngelihatnya yang sekarang kayak begitu. Yang dulu itu kayak gimana? Yang pemalu kayak gitu ya? Iya pemalu, terus udah gitu kalau di grup gitu ya juga ketawa aja, dia iya 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 gitu. Pokoknya Oh ya. berusaha menjaga supaya semuanya baik-baik aja gitu, menjaga supaya semuanya tuh eh, nggak ada konflik, nggak ada apa gitu, berusaha Kalau dulu begitu. kayaknya nggak mau tampil ya. Emang nggak suka tampil dulu ya. Uh, Mm-mm, Kalau mm-mm, sekarang nggak ya, suka gitu. sekarang sering IG live, sekarang tampil kayak gitu. Kenapa tuh? Maksudnya berani? Eh, pertama gue bukan berani, aku pikir ya udahlah aku kayak gini orangnya gitu ya. Lebih fokus ke pesan yang aku mau sampaikan ketika aku mau IG live gitu biasanya. Oh, siap. Aku fokus ke situ aja gitu. Aku pikir ya kalau salah ngomong ya udahlah ya, namanya orang bisa salah ngomong juga. Terus kalau ada bad connection ya udahlah, namanya ini nggak, belajar untuk eh, menerima ya, namanya ini ketidaksempurnaan ya, ada, akan selalu ada di mana-mana gitu. Jadi ya is okay. Oh dulu aku tuh Iya. perfeksionis banget orangnya. Oh serius? Waduh, gue punya trauma sama orang perfeksionis. Gimana? Ya Oh, bersihan banget gitu ya? Ada semut nggak nggak mau? bersihan, bukan kayak semua itu harus kayak aku bilang menjaga supaya kayaknya baik-baik aja. Jadi perfeksionis, semua harus kelihatan bahagia baik gitu, semua Oh harus gitu. oke. Oh, Berantakan sih, OCD mah enggak berantakan, cuma oh, di dalam situnya. hal Oh, jadi mm-mm. kalau sedih senyum gitu. Ada orang pokoknya basa-basi harus sopan, harus senyum-senyum terus gitu. Iya ya Tapi gitu hatinya ya, hancur gitu ya. betul. Nggak suka sama orang senyum gitu loh. Dijahatin Iya orang senyum gitu kan. iya iya gitu. Menderita banget batinmu Lumayan. kayak begitu. Nah, titik balik memilih pulih, titik balik banget memilih pulih kalau boleh tahu apa gitu. Maksudnya, Titik baliknya itu kalau aku ya, di aku ya, titik baliknya itu ketika badan udah nggak kuat kalau aku. Jadi oh dulu siap, selama badan masih kuat itu aku hajar terus badan aku. nggak Pokoknya ngerti. kerja Oh kerja. workaholicnya itu gila-gilaan. Oh dulu Kerja tuh kerja di bisa bidang apa? dulu di ekspedisi, habis itu ke restoran gitu. Oh iya. Jadi hajar aja terus gitu. Kalau misalnya masih tidur, tidur harus 4 jam, ya 4 jam nggak apa-apa. Oh Traveling lagi gitu. besok gitu. Habis pulang traveling nyampe Jakarta langsung lagi ke kantor kerja gitu. Oke Pulangnya siap sampai siap. malam, pokoknya nggak ada break gitu. Aku hajar gitu loh. Dan itu ternyata ketika badan sakit ya, di diagnosa autoimun itu, aku pikir wah kayaknya baru ngerasa ya bahwa oh ternyata aku tuh eh, rapuh ya gitu. Aku tidak sekuat yang aku pikir. Gitu. Oh dirimu dari ini larinya ke kerja gitu ya? Pelarian juga Mm-mm. kerja itu. Iya, makanya. Bukan workaholic deh, tapi sebenarnya pelarian. Mending kita lari aja. Disuka lari nggak? Betul, betul. Mending lari sehat ya. Sehat. Iya. Iya. Terus titik baliknya ya itu, dari situ aku mikir wah aku kayaknya ada yang perlu nih, perlu aku perbaiki entah apapun itu gitu ya, udah nggak tahan lagi gitu kan. Nah, Hmm. sempat masuk di masa di mana malah aku tuh udah masuk depresi kayaknya waktu itu, karena aku tuh bisa bangun tidur dengan kaget dan teriak gitu. Oh gitu, oke. Iya, jadi Kaget dan setiap bangun teriak. tidur aku teriak ya. Ada Setiap mimpi. bangun enggak, jadi setiap bangun tidur aku langsung teriak gitu, kayak kayak Oh, rasa cemas yang sudah berlebihan, dan kayaknya ngerasa takutnya tuh udah satu badan gitu loh, kayak ketakutan terus gitu. oke. Mm-mm. Nah itu aku alamin pas masa-masa titik yang mau eh, titik baliknya itu. Oh, oh iya. Iya. Jadi aku lihat sih dari polanya, dari passionmu sebagai mental health influencer kayak gitu. Berarti dari pengalaman, terus kemudian dirimu pulih, terus ingin orang lain juga pulih gitu ya, sebagai mental health yang benar kayak gitu ya. Oke, sip. Iya, iya, aku pengen gitu karena buat aku eh,
Karena zaman sekarang banyak yang menyesatkan gitu loh. Kalau aku boleh ngomong. Contohnya? Ya, kok Ya sampai kayak menyesat gitu? cult Trauma itu, juga kayak gue kata cult. sesat. Tau gak sih cult? Cult apa ya? Kutukan. Kayak Kutukan. bukan cult itu kayak grup yang mengidolakan pemimpinnya gitu loh. Oh iya iya tahu-tahu. Oh, gimana? Iya, Sesatnya dalam arti kata? dalam arti kata jadi eh, misalnya ada satu kelompok, terus dia mendewakan si pemimpin sehingga pemimpinnya dianggap Tuhan gitu loh. Oh Jadi sampai kayak begitu. Oh iya iya, iya. jadi sabdanya apa harus gimana gimana. Nah itu kan salah satu bentuk eh, mental abuse dan emotional abuse yang masuk kategori narsisistik gitu loh si pemimpinnya Oh ini gitu. tapi kalau misalnya dia benar lurus aja kan nggak apa-apa juga kan. Maksudnya ya kadang-kadang kan pengikut suka kadang-kadang mendevosikan itu pemimpinnya sampai sebegitunya. Tapi kalau jalannya benar kan nggak apa-apa juga. Oh ini jalannya jadi agak kurang benar ya. Ada yang Iya, seperti itu ya. iya banyak jalannya. Oh Jadi banyak. tanda, kalau menurut aku ya, salah satu tanda benar atau tidaknya itu biasanya pengikutnya itu memiliki rasa damai dan sukacita. Oh ya Dan ya. perubahan pengikut-pengikutnya itu ke arah hidupnya, itu perubahannya ke arah yang lebih baik. Itu Kalau yang nggak buah-buah ah, hasil kalau yang dari nggak benar suatu pernah ajaran. mungkin dari teman-teman kayak gitu tandanya apa? Yang nggak benar kelompoknya. Eh, jadi kayak dianya nggak, makin nggak pede, terus kehilangan identitas diri gitu. Oh bisa Terus sampai kayak seperti itu. iya, kayak dicuci otak gitu, malah dibilang, wah lu kan sebenarnya apa, lu kan bukan straight gitu. Sampai Hmm, akhirnya dia percaya, oh, ya apa benar ya gue nggak straight ya, apa benar ya gitu gue menyukai sesama jenis. Padahal enggak, dia beneran straight sebenarnya. oke oke. Jadi omongan si pemimpin menjadi eh, omongan dia gitu. Dia nggak Oh punya siap-siap. terhadap dirinya si pengikut-pengikutnya ini. Nah itu sesat menurut aku gitu. Jadi Oh oke siap-siap. ketika seseorang dalam keadaan rapuh, maksud aku ya, kan pasti kita mencari jalan gitu ya, mencari Iya. jawaban, mencari solusi. Jadi aku maunya, aku berdoa semoga jangan sampai ada orang lagi yang ke arah ke sana, karena itu kan mereka yang seperti ini itu memang mencari orang-orang yang sedang dalam keadaan vulnerable, orang-orang yang Hmm, lagi rapuh. iya Karena iya. orang lagi rapuh kan gampang gitu loh untuk di Iya iya apa ngerti. namanya, gampang untuk percaya gitu, karena mereka lagi butuh pertolongan kan, sebenarnya mereka lagi desperate gitu loh. Kayak aku dalam posisi itu juga kalian lagi bingung, frustasi. Jadi ketika ada sosok yang memberikan jawaban dan kelihatannya bijaksana dan wah gitu kan, ini Kelihatannya kan, bijaksana ya. iya dong, iya dong. Iya iya. Iya. Sampai kadang-kadang kalau kayak begitu kelompok seperti itu kayak ngurus duit juga ya. Jadi kayak dalam mereka kata uangnya juga secara terhipnotis kayak gitu suruh nyumbang ke dia gitu atau apa. Iya, 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 yang pasti ya itulah antara salah satunya juga, pokoknya uang-uang gitulah pasti yang nggak jauh-jauh gitu. Ntar mesti ikut ini, harganya segini atau apa ya, begitu deh gitu. Siap-siap. Oke, teman-teman di Zoom, apakah ada yang mau pertanyaan secara langsung buka mic? Silakan. Kayak gitu. Saya lihat chat dulu. Ah, yang mau buka mic dan bertanya ke Selvia juga boleh. Dirimu kan kadang-kadang membuka question and answer gitu kan di story atau apa. Oh iya, Yang jawab itu dirimu atau ada staff? Kalau yang jawab aku seperti itu, aku dirimu. Dirimu nggak pusing gitu? Banyak banget begitu dirimu kayak coba interaksi kayak gitu kan pusing juga kan? Nggak? Udah enggak, passion? itu aku bingung. Iya, aku bingung. Jadi banyak ya yang nge-DM, apa namanya, mereka curhat, mereka nanya, mereka minta apa maksudnya, bantuan, karena biasanya orang kalau lagi masalah palanya Iya, mumet, iya. nggak bisa pikir kan, terus Oh, butuh butuh bantuan apa, arahan yang orang netral gitu ya. oh, Enggak sih, aku nggak merasa terkuras, aku malah merasa terenergize, oh, keren, keren, keren. aku itu Terus apa kok kadang-kadang ada namanya yang ya, konsultasi nelfon. Ada yang kenapa gitu ya? konsultasi konseling nelfon gitu. Iya, sekarang konseling video call gitu. Oh, video call. Oh, ya, ya, ya. Terus juga maksudnya bayarnya juga sukarela gitu ya. Oh, ya, yang ngerti-ngerti. Ya, kalau Mm-mm. namanya passion sih ya nggak apa-apa. Jadi kan orang juga bingung kan ke diriku. Ini si Abe Senin sampai Jumat udah 4 tahun gitu loh. Eh, biasa aja sih bagi gue.
bagi saya biasa aja. Iya, Nggak dibilang nguras energi, enggak juga. Dibilang kerja ya juga enggak. Saya nggak nganggap iya, itu kerja gitu. iya, Beban enggak. Dibilang beban enggak. Dibilang wow enggak, biasa aja bagi gua. Ya iya dia sih, iya. sama kayak dirimu. Sama kayak dirimu. Nah, tapi kalau yang chat-chat gitu aku sih nggak terlalu passion sih, apalagi terlalu banyak orang gitu kan. Nggak terlalu passion. Mm. Tapi kalau meditasi atau apa itu passion sih. Ya udah. Oh, Ya iya. bidangnya beda-beda. Beda-beda, iya beda-beda kok, bener-bener. Oh ya, Bu Rosalia, sorry, udah angkat tangan, silakan Bu Rosalia. Terima kasih Kak Abe, Ibu Sil, terima kasih semuanya. Saya mau bertanya izin ya. Kebetulan saya lagi di luar, tapi yang saya concern adalah bagaimana proses pemulihan ketika kita dihadapi di situasi yang jiwa kita, diri kita sedang membersihkan untuk menyembuhkan luka batin dan kemudian memperbaiki hidup kita untuk secara ekonomi maupun kegiatan sosial maupun selaras dengan keluarga dengan menyikapi yang negatif tadi yang pernah melukai ataupun memaafkan mengampuni dalam menyikapi untuk apa ya meminimas kemungkinan kecil tidak tersentuh dalam mental block bahwa kita pernah ada di situasi seperti itu. Saya rasa mungkin menyelaraskan hati dan pikiran untuk mengkonsultasikan atau mendengar atau mengasih solusi untuk orang lain. Itu saja sementara Bu. Terima kasih. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana menyembatani, menyikapi di kehidupan yang saat ini dan menghadapi proses pemulihan tadi. Terima kasih. Oke. Ketika kita sedang dalam proses pemulihan itu, makanya aku bilang proses adalah suatu hal yang sangat ini ya, berharga. Dan walaupun aku tahu banyak orang juga setuju dengan namanya self healing atau apa, tapi aku selalu menyarankan untuk mencari mentor yang cocok dengan kita gitu. Karena seseorang yang nge-guide kita arahnya kemana, seseorang yang meng-guide juga bagaimana cara kita menghadapi masalah-masalah seperti itu. Jadi pertama-tama yang aku sendiri rasakan, yang aku sendiri jalani pun gitu ya, ketika aku itu menghadapi proses pemulihan lagi awal-awal juga, mesti ketemu orang yang ini, yang men-trigger gitu ya. Aku sih salah satunya adalah dengan meditasi. Terus aku juga banyak berdoa. Terus aku juga banyak menulis jurnal. Jadi aku tulis gitu. Aku mengidentifikasi semua itu karena aku belajaran kayak diary. Kenapa? Iya, kayak diary. Jadi aku kayak jurnal. Aku mengidentifikasi karena aku menyadari bahwa dengan aku mengakui sesuatu, mengakui perasaan, emosi atau situasi, dari situ aku baru bisa mencari solusi. Tanpa aku mengidentifikasi itu, kalau aku nggak nyadarin, aku nggak bisa selesaikan gitu. Pertama seperti itu, dan ketika menyikapi itu, oh ya, aku juga salah satu hal yang belajar dan membantu banget itu adalah belajar berarti pernafasan. Itu banyak banget macamnya ya. Mau Buteyko, mau banyak banget deh aku banyak yang aku pelajari. Tapi itu sangat membantu gitu. Mungkin bisa dicari salah satu mana yang lebih cocok. Dan ketika ada hal yang overwhelming ya, namanya kita kan nggak selalu siaga, nggak selalu ini. Mungkin kita bisa langsung praktekin. Pokoknya ingat dulu, oh ya, napas dulu deh pokoknya. Apapun sesuatu hal yang berat atau tiba-tiba balik ke napas gitu. Itu yang aku selalu ngomong ke diri sendiri. Apapun itu balik ke napas gitu. Itu aku. Jadi ya semoga bisa membantu ya. Maksudnya respon pertama ketika kita sedang proses pemulihan dan kita dihadapkan dengan hal yang men-trigger atau hal yang nggak enak gitu. Baik, terima kasih banyak Ibu. Salam sehat selalu. Sama-sama Bu. Ya, ada yang bertanya di chat. Jadi bagaimana jika pasangan verbal abuse? Gimana supaya tidak hancur dan kuat? Karena nggak mungkin ubah pasangan super galak dan Hitler. Wah, Hitler di sini. Hitler. Ini ya, kejam banget ya kesannya. Ya, silakan, Selvia.
mantan aku dulu juga kalau ngomong nyelkit sih. Aku ngerti sih rasanya gimana ya, karena eh, ketika pasangan, untuk kita nggak take it personal itu agak susah gitu, karena kan pasangan ya, kita sudah mempunyai ikatan gitu. Cuma kalau memang sudah di titik yang dia ngomongnya keterlaluan, aku menyarankan untuk mempunyai kekuatan untuk nyetopin, bilang stop, udah, aku nggak mau dengar lagi seperti ini, dan kamu remove yourself from the situation. Jadi kamu tarik diri kamu keluar, udah ya, aku nggak mau ngomong lagi nih, ini udah kata-kata kamu nyakitin aku mau permisi dulu, aku udah nggak mau dengar kayak gini, stop gitu kan. Nah ketika dia bilang, oh nggak bisa kamu gini-gini, masih ngejar gitu, misalnya orang yang agresif masih ngejar gini-gini, bilang aduh tolong maaf, bener-bener aku udah nggak tahan, tolong kasih jeda dulu gitu. Jadi kita membuat boundaries juga di diri kita gitu, sikap kita juga langsung bentengin, walaupun di hati kan kita sakit ya, tetap kita harus mempunyai itu, kita munculkan courage, atau apa sih courage itu, keberanian kita untuk kita menjaga diri kita mesti protect diri gitu. Jadi kita bilang boundaries, oke, stop, kita bikin boundaries, terus kita bilang, habis itu kita ambil jeda dan kita regulasi diri kita. Regulasi tuh, oke, kita harus ngapain, kayak aku ya, napas dulu biasanya, habis napas terus, oke, mesti ngapain dulu gitu. Jadi pelan-pelan kita belajar bahwa kita sama dia itu bukan satu, kita sama dia itu bukan satu gitu. Kita pelan-pelan berusaha detach dari dia. Untuk orang-orang yang abuse ini ya, caranya adalah kita membangun boundaries dan kita detach gitu, untuk kita tidak makin hancur, dan kita juga bisa tahu kapan kita mesti stand up untuk diri kita sendiri. Kayak gitu butuh keberanian banget ya, Abagi sebagai seorang cewek kayak begitu, dan ngomongnya ini Hitler loh, jadi kan mungkin Betul. kata-katanya kejam gitu kan. Betul. Butuh keberanian banget ya, tapi satu hal ya, kita harus menghargai diri kita ya, kita harus appreciate sama diri kita, jangan sampai seperti itu ya. Intinya kan seperti itu ya. Iya, maksudnya jangan sampai kita juga, biasanya kan kalau orang yang verbal abuse itu mereka mau power gitu, mereka mau menguasai gitu loh, atau membuat orang lawan itu takut kan. Jadi ya kita menunjukkan sikap bahwa maaf ya gitu, cara ini nggak berhasil ya sama aku, stop gitu. Oke. Jadi iya, nah itu yang harus dibutuhkan keberanian untuk melakukan itu, untuk step up gitu. Ya tapi pasti proses dikejar-kejarnya, dikejar lagi, di teror lagi kayak gitu kan, ya mungkin butuh pendampingan dirimu ya berarti. Ya makanya aku bilang yes, healing itu sebenarnya perlu mentor gitu, perlu pendamping itu. Makanya aku bisa ngerti kalau orang yang apalagi kalau sampai seperti itu nggak bisa. Betul, orang yang nge-DM perlu curhat, perlu ngobrol, perlu dikuatkan, itu aku ngerti gitu. Bisa lanjutannya di sini, atau mungkin pribadi atau apa ke IG-nya atau apa, silakan seperti itu, karena kan sangat privasi ya, jadi seperti itu. Jadi banyak hal lah. Jadi kalau juga misalnya butuh ada YouTube dari kelompok kita Gratitude untuk seperti itu, bisa seperti ini, bisa saya bantu, bisa WA ke saya, YouTube-nya apa kayak begitu bisa, atau ikut meditasi Senin sampai Jumat kayak Selvia sendiri mengikuti dan membantu. Padahal dia diem banget di Zoom, nggak pernah ngomong, nggak pernah chat, nggak pernah kasih tanda. Gue juga nggak tahu kapan dia masuk gitu. Iya. Karena dia introvert kan, ya wajar sih. Jadi banyak orang sebetulnya masuk di Gratitude ini juga awal-awal saya juga nggak terlalu ini siapa kayak gitu, karena kadang-kadang saya juga nggak menyapa orang-orang baru, karena saya tahu kadang-kadang ada orang yang di titik terbawah, kalau disapa gitu dia malah nutup gitu, ya udah biarinin aja. Banyak yang dulu pas COVID kayak begitu. Gitu. Iya. Ada pertanyaan lagi teman-teman, silakan. Boleh nggak Bu Sylvia? Boleh. Iya. Iya, sharingnya luar biasa. Bukunya nanti saya mau beli Bukunya itu apa, Memilih Pulih ya, Bu? Iya, Memilih Pulih. Chat aja di. Oke. Saya mau
Iya. Mau beli Siapa kontak dirimu atau apa, atau DM Sylvia-nya, Iya, boleh. iya. Terus mau bertanya nih, kan tadi kan penting banget kita punya mentor Iya. atau coaching, itu mirip nggak sama ya? Nah, kalau memilih mentor yang seperti apa, ada track record, dan memilih komunitas itu juga komunitas yang tadi kan yang memberi damai sukacita. Nah, tips-tips ya mohon di ini, memilih komunitas yang seperti apa yang biar kita tambah sehat dan tidak ada tekanan atau merasa bersalah atau merasa bagaimana juga gitu kan. Kadang-kadang komunitas juga ada tekanan ya gitu. Jadi tipsnya tolong. Jadi kriterianya kayak gimana? Thank you. Bisa dilihat dari ini sih, kalau mencari mentor ya, cocok-cocokan gitu. Jadi jangan merasa kalau nggak cocok pun ya udah, maksudnya cari yang lain lagi juga nggak apa-apa gitu, karena semua itu kan proses gitu. Pertama damai sukacita yang aku rasakan, terus juga nggak apa ya, kita berasa sih sebenarnya, kita bisa berasa kalau orang itu beneran niat bantu atau enggak, itu satu hal yang gimana, nggak bisa diomong gimana ya. Jadi memang niatnya mau bantu gitu, itu kerasa banget ketulusannya gitu. Dan juga ketika kita berada di komunitas pun, komunitasnya sehat gitu, maksudnya tidak juga yang selalu oh iya kita positif setiap hari, kita selalu ngomongin hal-hal positif, enggak juga, tapi hal yang tidak baik pun juga disyukuri sebagai pembelajaran, hal baik pun disyukuri. Jadi apa ya, gimana ngomongnya ya kok Abe aku bingung, tapi itu kita bisa rasakan sih, sesuatu hal yang nyata, yang real dan yang nggak real, sesuatu yang membawa damai sama nggak damai, itu kita bisa rasakan sebenarnya di diri kita gitu. Iya sih. Tapi kalau kadang kan kita misalnya kayak kita kan bisa tertipu oleh apa ya, maksudnya dengan apa, dengan kebaikan dan di cover gitu, di cover up gitu kan, biasa kan orang mau apapun kan di cover up dulu gitu, apa kayak kayak iya Indra kayak bodong-bodong kan, semua juga kasihnya yang apa yang yang bonafit dulu, misalnya yang bodong-bodong mau itu juga kan bonafidenya dulu, kebaikannya dulu. Nah itu bagaimana kita tahu? Sometimes kan kalau udah ngalamin kita baru tahu, oh gitu. Itu namanya kalau di psikologi ada yang namanya love bombing gitu. Oh. Jadi kayak dipakai sama narcissistic leader gitu ya. Mereka tuh kayak suka love bombing tuh kayak, jadi kalau di cult gitu ya, di organisasi-organisasi yang gak sehat gitu, mereka kayak sesama anggotanya tuh kayak baik banget, iniin banget gitu ya. Terus kayak langsung diterima dengan tangan terbuka gitu. Terus kayak over gitu. Nah kalau udah tanda-tandanya ya, menurut aku ya, kalau sesuatu yang udah terlalu over, mendingan ambil step back gitu, mundur dulu, terus lihat. Jangan kadang-kadang kan orang ketika dalam masalah itu dan terpuruk, terus ketika datang orang baru dan kayaknya baik, mau ini mau itu, kita tuh kayak ngerasa terbantu banget gitu. Tapi ada satu titik itu overwhelming gitu ya. Kalau menurut aku ya, itu kita ngerasa, oh ini kayaknya udah masuk ke kehidupan kita dalam banget nih gitu, kayak mau tahu tiba-tiba datang terus, terus tiba-tiba misalnya setiap hari urusannya grup itu mulu gitu, kita nggak punya kehidupan sendiri. Nah itu hal-hal kayak gitu tuh udah mulai hati-hati ya gitu, atau sesuatu hal yang berlebihan lah pokoknya. Dan satu lagi yang penting menurut aku, yang ujung-ujungnya tuh duit lagi. Nah itu juga salah satu indikator red flag yang nggak baik gitu. Nah caranya adalah untuk segala sesuatu, misalnya mau join sesuatu atau misalnya mau ikut mentor atau apa, kita lihat konsistensinya gitu. Makanya ini kok Abe aku suka banget ya, bukan aku promosi, cuma kok Abe tuh setiap hari selama bertahun-tahun jam 8 tuh jam 8 time gitu. Terus kayak gitu ya aku
nggak pernah komen ya nggak apa-apa gitu, nggak ada pemaksaan untuk aku harus ngapain tuh nggak ada gitu, nggak ada aku harus kontribusi ngapain, nggak ada juga. Mau aku ikut silahkan, aku nggak ikut ya silahkan juga gitu kan, intinya cuma mau sharing gitu. Jadi itu hal yang menurut aku salah satu tanda-tanda jelas di mana arahan yang menurut aku memang tulus dan yang tidak tulus gitu. Jadi akan kelihatan banget kalau yang nggak tulus itu komersilnya tuh ketara, terus kayak lebih lebay-lebaynya juga ketara gitu ya. Nah itu bisa kita rasakan sih sebenarnya gitu Bu. Iya. Ya. Thank you infonya. Itu true friend juga bisa ya? Dari true friend apa fake friend? Maksudnya bisa digunakan untuk ini teman yang benar-benar teman. Betul. Dan yang fake one itu yang palsu. Betul. Jadi sebenarnya kita kan tahu dari konsistensi itu dari waktu ya. Jadi kalau love bombing itu nggak mungkin bertahan lama deh, percaya deh. Karena love bombing ini aku lihat patternnya ya. Mereka cuma fokus sama satu orang ini selama berapa bulan. Habis itu ntar mereka pindah, fokus lagi ke rekrut orang baru, pindah lagi gitu loh. Nah kalau true friend, kalau orang yang benar-benar itu kan akan konsisten. Misalnya bulan ini dia ada di saat kita susah, ntar 6 bulan lagi begitu kita gimana dia tetap ada, konsisten, selalu ada gitu. Jadi nggak datang dan pergi atau ketika ada maunya baru datang gitu kan. Gitu Bu. Oke, thank you so much. Nanti nomor WA-nya diminta ya. Iya boleh. Makasih. Great sharing. Iya. Thank you. Nah, ada pertanyaan dari chat, bagaimana menghadapi orang NPD? Saya juga nggak tahu tuh NPD apa. Dirimu tahu NPD apa? Tahu yang narsisistik itu kok yang aku bilang tadi. Oh iya. Iya. Gimana? Bagaimana cara menghadapinya? Iya. Oke. Cara menghadapinya itu adalah dengan nomor satu ya, kita yang tadi aku bilang tuh kayak ngadepin orang yang Hitler itu juga kita punya boundaries gitu, kita punya batasan gitu. Jadi kita orang NPD itu kan manipulatif banget ya. Jadi mereka maunya kita di bawah kendali mereka gitu loh, demi keuntungan mereka. Biasanya gitu orangnya, egoisnya tuh tinggi gitu. Kadang-kadang segala cara ya, bisa segala cara ya, mereka bisa kayak pura-pura baik banget gitu kan. Tapi iya. Tapi di balik itu ya dia ada kesangaran dan kebengisan gitu. Iya, di balik itu tujuannya adalah untuk mendapatkan apa yang dia mau gitu. Tapi di setiap orang kadarnya gitu ada nggak sih? Di setiap orang kadarnya begitu ada nggak sih? Kadar mungkin kecil gitu. Nggak juga ya? Ya, ada orang yang ngomong gini ya, aku pernah baca di internet, setiap orang punya kadar narsisistik kok gitu. Iya. Nah, kalau di dalam terminologi psikologi gitu, ketika seseorang sudah didiagnosa narsisistik, dia udah masuk kelompok narsisistik gitu. Jadi tidak ada orang spektrum yang bilang, oh semua orang punya narsisism gitu. Itu nggak bisa. Sama kayak orang autis gitu. Kita nggak bisa bilang, oh semua orang pada dasarnya memiliki keautisannya sendiri gitu. Ini kan nggak bisa ya. Karena perlu simptom-simptom semua ini dipenuhi sehingga dia bisa keteng, kamu bener narsisistik gitu. Jadi kalau ada orang yang bilang, oh setiap orang punya narsisism, mungkin kelihatan seperti narsisistik, tapi intention berangkat dari dalam dirinya itu bukan narsisistik gitu. Aku agak blur. Kalau narsis itu bukannya yang suka foto atau selfie terus posting gitu, itu salah satu narsistik. Beda ya sama yang istilahnya. Iya, bukan. Oh, bukan, itu cuma salah satu behavior mungkin ya. Bukan. Gak, gue pikir, waduh, gue narsis nih. Bukan yang NPD itu, beda ya. Bukan. NPD itu orang yang semua fokusnya tuh ke dia gitu. Dia nggak punya empati, dia nggak bisa ngertiin orang lain gitu. Semua itu demi keuntungan dia. Dia bisa berpura-pura baik gitu, berpura-pura bijaksana, religius apa segala macam ya. Cuma pada akhirnya buntutnya bisa kayak gitu ya. Tapi demi NPD-nya dia, nanti menarik. Nanti diriku searching dan pelajari deh. Bisa. Karena banyak leader-leader agama yang ternyata narsisistik gitu. Itu ada satu itunya juga.
kategori narsisistiknya juga gitu. Nah, caranya untuk menghadapi mereka adalah kita memberi batasan gitu. Kita tegas sama diri kita sendiri ya, karena kan mereka sebenarnya mencari orang yang nggak bisa membuat batasan, orang yang people pleaser, terus orang yang nggak berani ngomong gitu loh, orang yang nggak enakan gitu misalnya. Mereka targetnya orang-orang seperti itu. Terus orang-orang yang juga kayak ya udah deh, suka memberi tanpa tanpa ada batas stop gitu. Itu tuh target-target mereka sih biasanya. Iya. Nah, ada pertanyaan lagi lewat chat. Bagaimana menaikkan citra diri yang hancur karena figur otoritas atau pasangan yang suka fitnah dan negatifin kita, kayak begitu. Jadi citra Oke. diri dia hancur karena figur otoritas atau pasangan yang suka fitnah sama negatifin dia, kayak gitu. Oke. Jadi pertama-tama yang dari aku saranin adalah mengerti dulu ya bahwa seseorang yang suka mengeluarkan kata-kata negatif atau memfitnah orang lain itu tidak berasal dari hati yang eh, pulih gitu. Di dalam diri dia ada luka gitu sebenarnya. Oke. Tapi itu bukan tanggung jawab kita untuk memperbaiki ya. Cuma kita sadari dulu sehingga kita tidak memposisikan diri kita sebagai victim maksudnya. Ketika kita sadar, oh dia ada luka gitu. Oh ya udah, bagaimana cara kita untuk tidak masukin itu personally? Karena apa yang dia ngomong itu adalah sebuah opini loh, betul kan? Bukan sebuah fakta gitu. Nah kita harus bisa menyadari, oh dia ngomong karena dia terluka. Tapi saya yang begini adalah saya gitu. Nah untuk membuat kita itu, makanya aku bilang yang berat itu sebenarnya hubungan antara pasangan dan orang tua, karena kita kayak nyatu gitu kan. Nah kita harus punya yang namanya pilar-pilar support hidup kita yang lain. Ini salah satu juga di buku aku sebelumnya membahas tentang self love sih. Penting kita mempunyai self love karena kita tuh perlu punya pilar support system. Support system itu bisa grup temen, bisa komunitas lain. Jadi nggak cuma 1, 2, 3. Kita kalau bisa punya 4 atau 5 pilar ini. Kita pilar ini punya juga pilar hobi yang akhirnya membawa kita ke komunitas. Kita juga bisa punya pilar kegiatan bakti sosial. Terus kita punya pilar agama, kita punya pilar keluarga, punya pilar pekerjaan yang kita bisa punya produktivitas atau pencapaian-pencapaian gitu. Ada juga pilar keluarga inti gitu, misalnya pasangan anak gitu ya. Nah itu, jadi ketika ini semua oke, atau ada salah satu yang nggak baik, kita ada yang mendukung kita di pilar-pilar yang lain ini gitu. Sehingga jati diri kita tahu siapa diri kita dari ini gitu kan. Kita tahu diri kita, oh kita hobinya lari gitu, kayak Ko Abe sekarang ya kan. Terus seperti apa orang yang kita berelasi setiap hari ketika lari gitu. Itu kan ini kan, kita jadi punya kekuatan dari sana. Mungkin teman kecil juga gitu, atau teman lama yang kita akhirnya tahu, oh ya kita begini orangnya gitu. Jadi ketika ada orang lain masuk dan ngomong negatif, oh lu gini gini gini, kita tahu nggak, kita nggak kayak gitu gitu. Jadi aku harap dengan kita dengan yang tadi nanya itu, ibu membangun pilar-pilar ini sehingga jadi suami pun merasakan nanti perubahan ibu gitu. Oh, dia bukan orang yang kalau di ngomongin A, B, C langsung masukin ke hati gitu. Karena ya memang itu sebuah opini, itu bukan suatu kenyataan. Intinya jangan sampai menutup diri ya. Jadi kadang-kadang udah digituin sama orang terdekat, kemudian dia menutup diri dan akhirnya makin terpuruk dan orang nggak bisa. Betul. Itu waktu itu aku nggak tahu bahagia itu seperti apa gitu, kayak bahagia yang damai ya gitu maksudnya. Itu aku juga nggak tahu gitu. Karena buat aku bahagia itu waktu itu oke, kalau ini sudah tercapai gitu. Jadi ada indikatornya, kalau kerjaan ini udah tercapai, oke aku bahagia gitu kan. Kalau ini oke aku bahagia gitu. Jadi bukan sesuatu yang aku rasakan di dalam hati gitu. Itu aku yang dulu gitu. Dari titik itu sampai akhirnya sakit, sampai akhirnya gabruk gitu ya, baru aku bilang wah ini udah ada something wrong gitu. Jadi ya seperti itu Bu Meita, saya dari maksudnya background saya gitu. Oh, iya. Oh oke. Sekarang
diri kontak ke bukunya itu ke dirimu langsung atau ada orang yang nanganin buku? Oh, kalau buku itu langsung ke ini, ke penerbit Bentang, Nak. Ke Bentang. Oh, di Tokopedia cari memilih pulih gitu pasti ada ya masuk ke sana ya. Iya, iya, Oke, oke, iya. siap. Oke, mungkin secara formal kita tutup terlebih dahulu. Silakan Bu Selvia tutup satu dua kalimat terakhir untuk pesan ke kita-kita. Eh, apa ya? Aku pesannya adalah untuk eh, jangan pernah menyerah, don't give up on yourself. Itu sih. Aku pakai gitu ya. Kadang-kadang ada saatnya titik waktu orang juga capek, frustasi, selalu ngomong, oke, nggak hari ini, pokoknya. Kalau mau nyerah, ya udah, tapi nggak hari ini. Oke. Gitu. Udah Iya, gitu aja. Oke, siap. udah Thank itu you. dong. Iya, thank you kok. Thank you semuanya waktunya ya. Ya, kayaknya perlu kita book untuk sesi-sesi selanjutnya seperti itu. Dan semoga nggak bosan-bosan ya ngisi di Gratitude ini.